kemurnian akidah dan keikhlasan amal itu sumbernya adalah hati. Ibadah kita diterima atau tidak itu dari qalbi. Jadi kalau sebenarnya kita ini bisa mengukur meskipun belum bisa memastikan ibadah kita ini sah atau tidak. Kita bisa ukur lewat apa? Lewat ilmu fikih. Sholatmu tadi, sholat subuhmu sah apa enggak? Insya Allah sah, Ustaz. Dari mana tahu? Karena rukun syaratnya sudah saya kerjakan. Gimana tuh pelajarinya? Di fikih. Apa rukunnya? Apa syaratnya? Itu di fikih. Terus apakah diterima atau tidak? Itu sebetulnya kalau kita belajar di sini, qalbu ini, kita bisa mengukur. Ini insya Allah ibadah saya diterima. Dari mana tahu? Karena ukurannya dilihat di hati itu. Itu dipelajari dalam ilmu akhlak atau ilmu tazkiyatun nafs, atau kalau istilah beberapa kalangan sufi. Itu samalah. Tasawuf, akhlak, apalagi tazkiyatun nafs, itu sebetulnya 11-12. Meskipun banyak yang alergi dengan istilah sufi. Enggak ada itu sufi, tasawuf itu enggak ada. Tapi sebetulnya dia butuh juga ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf itu adalah ilmu untuk membersihkan qalbu ini sebetulnya, membersihkan qalbu. Terserahlah mau pakai istilah apa yang mana, yang jelas kita ini butuh untuk membersihkan qalbu kita. Kita butuh belajar akidah, kita butuh belajar fikih, tapi kita lebih butuh belajar untuk membersihkan qalbu. Karena kalau akidah kita lurus, benar, pengetahuannya banyak, ibadah kita bagus, tapi kalau di sininya rusak. Banyak yang belajar akidah itu, tapi senang sekali mengumbar aib orang. Yang masalah di mana? Di sini. Banyak sekali amalan-amalannya itu juga tidak menjaga muruah. Yang halal haram semua dihantam. Ada juga. Ada juga dalam berbisnis dia tidak memperhatikan etika akhlak. Dia sih tidak berbisnis yang halal atau haram, tapi akhlak dalam berbisnis ternyata tidak dijaga. Ada juga. Akhlak dalam bertetangga tidak dijaga, banyak juga. Atau yang ahli fikih, ibadahnya luar biasa, fikihnya masya Allah ngotak sekali. Dia tahu rukun syaratnya semua. Tapi gitu juga sama, akhlaknya tidak dijaga. Jadi akhlak itu penting sekali. Makanya kata Rasulullah SAW, wa inna sahibal khuluq la yablughu darajata sahibal ibadah. Jadi orang-orang yang akhlaknya baik itu dia akan melampaui ahli ibadah. Yang akhlaknya bagus, ibadahnya sedikit, itu bisa masuk surga duluan dibandingkan orang-orang yang ibadahnya banyak tapi akhlaknya kurang bagus. Luar biasa. Nah, akhlak itu di mana sumbernya? Qalbu. Sumbernya adalah di qalbu. Masya Allah. Jadi kemurnian akidah dan keikhlasan amal sumbernya adalah qalbunya itu. Maka kita ini mesti sering-sering membersihkan qalbu kita, ya Allah. Maka dalam banyak dalil ya, diantaranya hadis innamal a'malu binniyat, ketahuilah semua amal itu nilainya itu ada di niat, nilainya di situ. Sebagus apapun amal kalau niatnya buruk, buruk hasilnya. Sesederhana apapun amal kalau niatnya baik, baik nilainya di sisi Allah. Kita sampaikan ada kata Rasulullah SAW, saya melihat seseorang itu mondar-mandir di surga karena surga itu seperti milik dia. Apa amalannya waktu di dunia? Cuma waktu lewat di sebuah jalan dia ada dahan pohon yang menjuntai menghalangi orang lewat, dia keluarkan goloknya, dipotong lalu disingkirkan, dibersihkan. Itu saja bikin dia masuk surga, luar biasa. Sementara tadi ada alim, orang berilmu masuk neraka. Ada orang kaya dermawan ternyata masuk neraka. Ada orang yang terbunuh di medan pertempuran masuk neraka. Masalahnya di mana? Di sini. Kalau orang sudah merasa lebih hebat dari yang lain, maka itu tanda-tanda amalnya nggak diterima karena kalbunya bermasalah. Kalau dia merasa lebih suci dari yang lain, merasa lebih nyunah dibandingkan yang lain, merasa lebih ahli surga dibandingkan yang lain, udah di situ dah. Hati-hati itu, bisa rusak amal-amalnya. Kita ini, ya Allah, dulu para sahabat itu kalau ketemu sahabat yang lain, itu selalu merasa sahabat itu
lebih mulia dari dirinya. Selalu begitu. Selalu merasa, aduh saya ini lebih kotor dari Anda lebih bersih dari saya. Yang satunya anggap begitu juga sama. Justru engkau yang lebih bersih, engkau banyak amalnya, engkau begini, kami ini lebih begitu. Luar biasa. Kalau kita beda ya, ketemu orang, kita langsung underestimate. Bisa apa sih itu orang? Lalu begitu. Sahabat itu Masya Allah. Itu kalbunya itu bersih ya. Salah langsung diingetin, langsung minta maaf. Kita salah diingetin, cuma gitu doang. Itu kemarin lebih parah lagi. Galakan dia, Pak. Ya Allah. Padahal innamal a'malu binniyat. Terus ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu. Di dalam qalbu di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia bagus, maka badan ini akan bagus semua. Kalau dia rusak, maka semuanya akan rusak. Ala wahya al-qalb. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah qalbu. Penting sekali sebenarnya qalbu ini. Apalagi di era medsos seperti sekarang ini, era digital seperti sekarang, wah itu nih, kalau nggak benar-benar kita ngebersihin qalbu kita ini, aduh, ngeri. Maka saya mengajak pada diri saya secara pribadi, juga jamaah sekalian, yuk kita tata kembali, kita kelola kembali qalbu kita. Bahwa kita ini banyak kekurangannya. Sibukkan diri kita itu untuk introspeksi, mengoreksi kekurangan-kekurangan kita. Karena kalau kita tidak sibuk mengoreksi kekurangan kita, kita akan disibukkan mengoreksi kekurangan orang lain. Kalau sudah begitu, itu yang akan merusak amal-amal kita. Ya Allah. Ini Zamakhsyari bagus sekali. Beliau mengatakan, kenapa Allah bilang wa hussila ma fis sudur, bukan wa hussila ma fil qulub. Meskipun tujuannya sama, yaitu qalbu. Kata Zamakhsyari, disebut sudur, dada, bukan qalb, hati, karena mencakup kebaikan dan keburukan. Jadi yang dibongkar, diperlihatkan, yang baik dengan yang buruk. Sementara qalbu itu tempatnya iman. Jadi hanya iman. Nah kalau dada, tempatnya was-was. Maka dalam surat An-Nas tadi itu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bukan fi qulubin nas. Kalau qalbu itu tempatnya iman. Ala bidzikrillahi tatma'innu al-qulub, bukan as-sudur. Jadi ketenangan itu di qalbu. Karena qalbu itu masuknya iman itu sudah ke qalbu. Nah, kalau was-was, tadi ujub, riya segala macam itu di dalam sadar. Maka kata Zamakhsyari, Allah nyebutnya wa hussila ma fis sudur, bukan wa hussila ma fil qulub.